Hai guys, di video kali ini gua kembali akan membahas sebuah premis yang menurut gua sangat menarik untuk dibahas, sangat menggelitik gua akhir-akhir ini. Gua udah sempet bahas di TikTok, dan di TikTok beberapa followers gua bilang bahwa Bang bahas juga ini di YouTube supaya lebih jelas, lebih detail Bang, dan lebih seru dibahasnya gitu. So di sini gua mau ngebahas tentang apa yang ada di judul. Langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Yap, sesuai dengan judul video ini, premisnya adalah wamilnya BTS jadi momen untuk boy group Gen 4 naik. Kenapa gua terpikir seperti itu? Karena pada dasarnya K-pop itu berulang guys, sejarah terus berulang gitu. Mungkin yang gak inget, gua ingetin dulu sedikit ya. Gue itu udah ngefans K-pop, sering banget gue bilang kan, gue udah ngefans K-pop dari Gen 2 gitu, dari sebelum 2010, dari 2007 gitu. Jadi gue udah cukup lama ngeliat siklusnya K-pop. Waktu Gen 1 of course gue nggak tahu kayak gimana keadaan K-pop saat itu, selain karena K-pop belum mendunia, belum sampai ke Indonesia saat itu. Gue juga masih anak-anak, masih balita, nggak ngerti K-pop. Gue baru ngerti K-pop SMP gitu, dan gue udah ngeliat perjalanan K-pop gitu. Dan hampir selalu generasi selanjutnya itu naik ketika si generasi senior itu mulai turun karena wamil, karena performanya, karena bubar dan lain-lain gitu. Gua ingatkan dulu ya, di Gen 2 itu ada grup-grup besar dulu, ada nama-nama seperti TVXQ, Super Junior, ada Big Bang, ada 2PM gitu. Gua ngomongin beberapa aja ya, nggak usah semuanya karena kalau semuanya pasti kepanjangan gitu. Salah satu yang terbesar di Gen 2 dulu adalah Super Junior. Bahkan gue berani bilang Super Junior adalah grup yang membawa K-pop akhirnya jadi besar di Indonesia, jadi mainstream di Indonesia. Saat itu di sekitaran tahun 2009 itu Demam Sorry Sorry itu naik banget, dan K-popers di Indonesia dari yang tadi mungkin cuman orang-orang yang bener-bener tahu Korea doang, tiba-tiba banyak gitu. Sampai gara-gara itu akhirnya muncul di Indonesia tuh boyband dan girl band juga yang niru dari Korea saat itu gitu. Jadi Super Junior, kalau untuk boy groupnya, Super Junior adalah salah satu yang jadi pion utama lah. Itu alasan kenapa Super Junior itu sampai sekarang sering dijuluki karena sebagai King of Hallyu, King of penyebaran K-pop gitu, penyebaran budaya Korea gitu. Karena mereka yang pertama mendobrak itu bisa dibilang di utamanya di Asia gitu, dan juga di Amerika Latin gitu-gitu dah pokoknya. Nah, nama Super Junior tuh gede banget, utamanya di tahun 2009, 10, 11, 12. Gue ingat banget 2009 itu mereka dengan Sorry Sorry, dengan lagu It's You menguasai banget, meledak kemana-mana. 2010 dilanjutin dengan lagu-lagu kayak No Other, kayak Bona Mana. 2011 dengan Mr. Simple. Terus di 2012 dengan Sexy Free and Single gitu. Di era itu mereka gede banget gitu. Nah, selain Super Junior, salah satu yang terbesar adalah Big Bang. Tapi seperti yang kalian tahu, Big Bang itu tidak comeback tiap tahun sebagai grup gitu. Mereka biasanya comeback sebagai grup di tahun ini, tahun depannya solo dulu gitu. Nah, Big Bang itu comeback grup saat itu 2008, 2009 GD solo, terus Top ada solo juga, Taeyang solo gitu. 2010 ada subunit GD Top. 2011 setelah akhirnya Big Bang sempat comeback, tapi comeback sebentar, ada problem lah ketika itu sehingga comebacknya nggak terlalu berasa walaupun lagunya sukses gitu. Di 2012 baru Big Bang yang pecah berantakan comeback dengan album Alive dengan lagu kayak Fantastic Baby, Bad Boy, kalian tau lah, Blue Monster dan lain-lain gitu. Nah, jadi era Gen 2 itu kan gede banget, ada 2PM juga dengan Hands Up, dengan Gen dan lain-lain gitu dari 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12 gitu. Nah, Gen 3 K-pop itu dimulai sebenarnya di tahun 2012. Gen 3 itu dimulai tahun 2012 dengan debutnya grup-grup seperti EXO, saat itu BAP, NU'EST, dan lain-lain. Nah, ketika grup Gen 3 debut, apakah mereka langsung terkenal? Enggak. Kenapa? Karena di tahun 2012 nama Super Junior, nama Big Bang, nama 2PM itu masih gede banget gitu. Bahkan grup-grup Gen 3 ini kayak EXO deh, bahkan di tahun debutnya, koreksi kalau gue salah ya EXO bahkan saat itu sempat dikatain Kanets grup gagal gitu, karena dianggap tidak bisa sesukses Super Junior atau SHINee atau grup-grup sebelumnya gitu di tahun 2012, karena nama Super Junior masih gede banget, Big Bang masih gede banget dan lain-lain, dan K-popers bahkan di seluruh dunia saat itu masih tertuju ke mereka gitu. Nah, di tahun 2013-nya
Baru Gen 3 tiba-tiba pecah berantakan. EXO yang pertama kali pecah, nama mereka gede banget dengan lagu Growl gitu. Growl itu jadi lagu yang jadi demam di mana-mana. Bahkan orang Korea sampai bilang di tahun itu kalau nggak tahu lagu Growl, nggak tahu EXO, berarti dia adalah mata-mata dari negara lain. Sampai ada semacam frasa seperti itu gitu. Kenapa 2013 itu bisa meledak banget? Karena di tahun 2012 akhir itulah member Super Junior akhirnya yang selama ini menguasai K-pop bertahun-tahun secara Hallyu gitu ya, selain di Korea dan di luar Korea. Di tahun 2012 itulah akhirnya member Super Junior yaitu Heechul, gue ingat banget Heechul yang pertama kalau nggak salah, habis itu Litek. Walaupun sebenarnya member Super Junior di tahun 2009 juga udah ada yang wamil ya, Kang In gitu. Tapi di masa jayanya itu Heechul dan Litek itu wamil, sehingga Super Junior 2013 sempet gak comeback gitu karena kekuatan mereka harus menyusun ulang kekuatan mereka kan. Ketika grup itu udah solid, tiba-tiba ada satu dua orang yang hilang dulu, yang wamil dulu, pasti ada perbedaan nih nanti nyanyiin lagu lama kayak gimana kalau tampil, terus lagu baru harus gimana komposisinya gitu. Di 2013 juga Big Bang belum wamil, tapi di 2013 itu Big Bang kan udah comeback grup di 2012. Di 2013 ya seperti yang gue bilang tadi, Big Bang kalau udah comeback grup, mereka habis itu comeback solo. 2013 GD comeback solo, habis itu T.O.P sempat ngeluarin lagu solo juga, Seungri juga, habis itu Taeyang, intinya 2013-2014 gitu. Nah, ketika para bahasanya raja-raja itu mulai turun nih, performanya mulai turun, kemampuannya, bukan karena mereka turun secara individu ya, atau turun karena nggak hebat lagi, tapi karena ada satu dua hal kayak wamil, kayak mereka solo masing-masing dulu. Itulah kesempatan akhirnya generasi selanjutnya naik. Nah, di Gen 3 mulai dari EXO, abis itu mulai muncul grup-grup lain kayak Winner, akhirnya ada BTS juga waktu itu baru merangkak naik, ada iKON dan lain-lain, dan itu pecah berantakan. Nah, 2013-2014 nama Gen 3 akhirnya naik dan udah mulai banyak yang notice. 2015 itu Big Bang comeback lagi as group dengan album Made waktu itu dengan lagu kayak Bang Bang Bang, Loser gitu-gitu. Nah, di 2015 karena Big Bang comeback full group lagi, Big Bang tuh yang benar-benar menguasai di 2015, penghargaan di mana-mana, banyak Big Bang juga yang menang gitu. Ketika itu karena nama Big Bang memang Big Bang udah kuat dari dulu, tiba-tiba comeback lagi di 2015 full group kan gede lagi gitu. Gen 3 di 2015 walaupun mereka namanya udah gede, memang waktu itu sempet agak kebalap dulu lah sama Big Bang gitu. Tapi Big Bang sekali lagi abis comeback full group di Mid 2015, 2016 mereka mulai tour, waktu itu bukan solo, tour, dan comebacknya cuma di akhir banget, di ujung. Itu juga lagu kayak hadiah buat fans-fansnya aja, lagu Fuck It dan juga Last Dance kalau gua nggak salah. Nah, di tahun 2016 itulah ketika Big Bang sudah bahasanya udah selesai comeback full di 2015, ketika Big Bang udah fokus tour doang, nggak ada ngeluarin karya, cuma ngeluarin karya di akhir. Itulah 2016 tumbuh tuh Gen 3. Banyak banget yang tumbuh waktu itu, BTS tumbuh, GOT7 tumbuh, Monsta X tumbuh, Seventeen tumbuh, terus nama-nama kayak NCT juga tumbuh ketika itu. 2017 lah akhirnya ketika bahasanya Gen 2 itu udah apa ya bahasanya, Big Bang udah mulai wamil, Super Junior masih banyak membernya yang wamil, 2PM juga pada wamil gitu, TVXQ juga lagi wamil. 2017 lah akhirnya, wah itu bener-bener berlomba, Gen 3 naik banget sampai akhirnya BTS yang berhasil, bahasanya kalau perlombaan BTS lah yang bener-bener sampai paling ujung. Dan kita tahu dari 2017 kesini kan, BTS tuh kayak udah kagak bisa di stop lagi sampai akhirnya mereka besar banget. Sekarang bahkan gue tuh all my respect ke BTS ya. Buat gue sekarang itu BTS adalah the biggest boy band in the world. Suka nggak suka lu sama BTS, lu nggak bisa denial akan itu, memang BTS yang terbesar, yang nggak akan bisa dikalahin aja menurut gua gitu. Dan hegemoni BTS itu akan terus menerus besar gitu. Dan kalau BTS gak wamil, gue nggak tahu tuh gimana caranya grup lain bisa dapat nama, karena emang BTS sekuat itu dan sebesar itu. Bang, emang nggak bisa kalau misalnya grup lama nggak wamil atau nggak hilang atau nggak vakum dulu, grup baru naik? Bisa, tapi susah banget guys. Sejarah selalu gitu, bukan cuma di K-pop ya, di negara lain pun gitu, di musik-musik negara lain. Karena gini, ketika ada yang lama yang bagus, orang tuh masih udah terbiasa, masyarakat tuh, publik tuh udah terbiasa sama yang si hebat ini gitu. Jadi ada yang baru pun susah untuk dinotis gitu, karena orang masih terbiasa sama yang ini. Ketika ini vakum dulu misalnya, atau kalau di Korea wamil dulu, baru akhirnya yang lain, oh ini lagi vakum nih, baru mau meleng atau baru mau merhatiin yang lain selain si nomor satu ini gitu. Baru akhirnya muncullah nama-nama lain. Biasanya selalu gitu, memang itu udah hukum alamnya gitu. Nah,
premis yang ingin gue bahas sekarang adalah itu. Kita tahu BTS udah kayak unbeaten, gak bisa dikalahkan bertahun-tahun dari 2016, 2017 sampai 2022 ini. Sampai akhirnya kemarin seperti yang kita semua ketahui, akhirnya Big Hit Music selaku agensinya BTS mengumumkan bahwa BTS akan wamil. Mereka benar-benar akan wamil, dan dimulai dari Jin, member tertua di akhir tahun ini, abis Oktober abis Jin ngeluarin album solonya gitu, dan diikuti dengan member lain. Dan katanya menurut keterangan Big Hit kemarin udah gue bahas juga bahwa mereka akan berkumpul lagi di 2025. It means ada 3 tahun nih, 2022, sekarang ada 2023, 2024, 2025. Ada 3 tahun sebelum akhirnya BTS itu bener-bener full team lagi. Ada 3 tahun dimana BTS itu tidak akan full team, dimana member-membernya seperti yang kita semua tahu, member BTS mau pada solo karir dulu, mau mencoba apa yang mereka mau dulu. BTS-nya nggak bubar, BTS-nya masih ada, mereka tetap di bawah panji BTS, tapi mereka mau mencoba sendiri-sendiri dulu. Nah, inilah momen yang dulu pernah terjadi. Momen inilah yang harusnya ya menurut gua, harusnya ini yang akan menimbulkan grup baru besar lagi, bukan yang akan sebesar BTS ya. Kalau akan sebesar BTS itu susah. BTS nih kayak fenomena yang kayaknya nggak akan keulang 30 tahun sekali, 40 tahun sekali. Mereka tuh too big, terlalu besar, terlalu hebat gitu. Tapi minimal ada grup-grup lain yang akhirnya bisa dibilang kayak mainstream, grup mainstream baru gitu. Karena seperti yang kita tahu, boy group Gen 4 ini selama ini tuh kurang mainstream. Kemarin gue udah sempat bahas, bahkan di tahun ini aja top 100 Melon yang sekarang yang terupdate, itu yang boy group cuman ada Big Bang dan BTS gitu. Grup boy group Gen 4 tuh gak ada gitu. Terus boy group Gen 4 belum ada yang bisa kayak nomor 1 di Melon, belum ada yang Perfect All Kill di Korea gitu. Kalau di internasional itu kan tergantung fanbase-nya aja gitu. Tapi dibilang mainstream juga nggak mainstream kan. Kita semua tahu bahwa di luar BTS dan Blackpink, Twice mungkin gitu, yang bener-bener mainstream di K-pop tuh udah susah sekarang dicari gitu. Sedangkan untuk girl group sejak 2021 kemarin udah ada nama aespa yang akhirnya berhasil Perfect All Kill, yang bener-bener akhirnya masyarakat Korea tahu secara mainstream, dunia pun tahu secara mainstream. 2022 ini meletek, pecah berantakan karena muncul nama-nama seperti G-Idol yang tadinya belum pernah Perfect All Kill, tahun ini Perfect All Kill dengan Tomboy, bahkan lagu terbarunya yang Real Time All Kill. Terus Ivy itu bener-bener gede banget sekarang, kayaknya mereka akan ngeborong. New Jeans juga sekarang tiba-tiba udah pada tahu dicintai. Kalian kalau nonton acara variety show Korea, bahkan dance-nya New Jeans tuh kayak di cover di mana-mana gitu. Jadi intinya kalau untuk girl group K-pop tuh udah cerah banget ke depannya gitu, karena udah ada penerus-penerus dari sebelumnya gitu. Walaupun sekali lagi belum dikalahkan ya, Gen 3 tuh belum dikalahkan, tapi udah ada nama-nama mainstream baru nih gitu. Sedangkan boy group untuk nama mainstreamnya yang belum. Nah, gue sih berharap dan gue yakin, bukan cuma berharap, gue yakin dengan sekarang BTS lagi bahasanya sendiri-sendiri dulu, itu mulai akan muncul grup-grup baru, bukan ngalahin BTS sekali lagi ya, tapi grup-grup baru yang akan jadi sosok mainstream baru gitu, yang kayak semua orang tahu, bukan cuma fandomnya doang gitu. Karena kenapa gue bisa bilang gitu? Karena sejarah membuktikan itu, siklus itu terus terulang gitu. Nah, yang mau gue bahas juga di sini adalah, menurut kalian siapa boy group yang kira-kira akan to be mainstream yang baru gitu? Akan jadi grup yang akhirnya dikenal banyak orang di luar fandomnya doang. Siapa menurut kalian? Kalian punya jagoan-jagoan nggak? Silahkan kalau kalian punya jagoan tulis di bawah coba gitu. Dan pasti ada yang bertanya, enggak sih bang, kayaknya BTS akan tetap besar. Iya, gue yakin BTS akan tetap besar. Nama mereka akan tetap kuat karena ARMY masih ada kan. Di setiap nominasi mungkin nanti akan ada lagu BTS. Kalau BTS sempat udah ngeluarin lagu baru atau udah rekaman kemarin baru dikeluarin nanti gitu kan. Cuman gini, karena BTS ya bisa dibilang lagi vakum dulu gitu. Jadi ada bukan menghilangkan BTS ya, tapi ada matanya publik itu mulai akhirnya ngelirik grup-grup yang tadinya nggak pernah mereka rilik karena mereka udah punya nama BTS, nama EXO dan lain-lain gitu. Sekarang udah akan ada grup-grup baru yang dilirik gitu. Kalaupun member BTS solo nanti, ya gue yakin akan pecah berantakan dan mereka akan hebat lagi gitu. Cuman solo sama grup tuh selalu beda nominasi, beda cara pandang orang. Walaupun solonya
terkenal, ya tetap akan naik kayak di 2013. Big Bang tuh membernya G-Dragon tuh tetap solo dan pecah berantakan, dapat Desang bahkan di 2013. 2014 Big Bang Taeyang tuh solo dan dapat Desang dengan lagu Explosive gitu. Oh, pecah berantakan mereka gitu. Tapi tetap nama-nama seperti EXO, BAP waktu itu, NU'EST, nama-nama seperti Winner tetap bisa ternotis karena grup sama solo tuh selalu ada di dua kategori yang berbeda bahasanya gitu. Nah, jadi di sini gue benar-benar mau bertanya nih sama kalian karena akan seru nih K-pop ke depannya, karena kemungkinan menurut gue ya bisa jadi salah sekali lagi, tapi menurut gue akan muncul nama-nama baru atau nama-nama yang sebenarnya udah cukup lama seperti G-Idol yang akhirnya terang banget di tahun ini atau di tahun depan. Nah, gue pengen tahu jagoan-jagoan kalian dari Gen 4 siapa nih gitu. Apakah atau dari Gen 3 yang sebenarnya usianya masih muda seperti NCT Dream gitu. Kalau kalian punya pendapat, coba tulis di bawah, kita berdiskusi. Kayaknya bakal seru banget sih, karena gue mulai kayak wah, bakal ada perang baru di bahasanya gitu. Kemarin itu bahasanya perang di bawah doang, BTS tetap yang paling atas. Kalau sekarang karena BTS sedang istirahat dulu, perang ini jadi akan naik tinggi tuh gitu. Akan ada nama-nama baru yang akan benar-benar bersaing keras, bersaing kuat gitu. Nah, itu yang gue pengen tahu, siapa jagoan kalian, siapa yang menurut kalian pasti bakal nih yang akan meledak nih di tahun ini atau di tahun depan. Tahun ini udah tinggal 2 bulanan lagi. Minimal di tahun depan, siapa menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat, silahkan sekali lagi diskusi kita di bawah, oke? So guys, jadi itu aja pembahasan gue kali ini. Gue yakin banget K-pop kedepannya bakal makin seru lagi gitu. Dan kalau kalian sekali lagi punya pendapat, jangan takut untuk diskusi di kolom komen, oke? Seperti biasa, kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue. Bye.